Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata dari keajaiban membaca sholawat, yang mana beliau ini dengan wasilah membaca sholawat tersebut terkabulkan hajat-hajat beliau. Sebelum saya menjelaskan tentang kisah nyata dari keajaiban membaca sholawat, bagi teman-teman semuanya yang belum memberikan tombol lonceng merah atau belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar mendapatkan kisah nyata ataupun info terbaru dari saya. Video ini nanti akan kita ceritakan ada 3 orang. Yang pertama adalah beliau dari Mbak Maya Faris, yang kedua dari Mbak Dewi Sulami, dan yang ketiga adalah dari Mbak Jul. Beliau bertiga ini mendapatkan beberapa keajaiban setelah mengamalkan membaca sholawat tersebut. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi testimoni tentang keajaiban apapun, baik itu keajaiban membaca sholawat, membaca WY40H, membaca sholawat munjiat, sholawat Jibril, dan yang lainnya, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow, mendm IG saya, Miss Aini Berbagi, dan juga kalian bisa bercerita di dalam komentar di bawah video kali ini. Cerita yang pertama adalah dari Mbak Maya Faris. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum sahabat sholawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing pengalamanku bersolawat. Silahkan mbaknya ini akan sharing tentang pengalaman bersolawat. Semoga ini bisa memotivasi pada diri saya khususnya dan juga kepada teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah, aku dan suami mulai bersolawat rutin tanggal 23 Mei 2022. Hajatnya ingin hamil dan lunas hutang. Jadi beliau ini mengamalkan sholawat dan itu mulai rutin ketika tanggal 23 Mei tahun 2022 dengan hajat ingin hamil dan juga lunas hutang. Tapi yang perlu diingat ya, ketika kalian itu bersolawat, jangan mendahulukan hajat tersebut. Tapi ketika kalian bersolawat itu gunakan sebagai amalan lillahi ta'ala, seperti itu. Walaupun itu kalian punya hajat ini itu, tapi hajat itu gunakan sebagai motivasi untuk bersolawat. Tapi yang pada intinya kalian gunakan sholawat tersebut sebagai amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian beliau cerita, barakallahnya tanggal 24 Mei langsung dikasih rezekinya, suami dapat job bongkaran, yang mana jarang sekali dapat job tambahan itu. Meskipun hanya 150.000, Masya Allah sekali. Jadi mulai tanggal 23 Mei beliau itu rutin mengamalkan sholawat. Besoknya tanggal 24 suaminya itu mendapatkan rezeki, yaitu mendapatkan rezeki bongkaran rumah, atau dia mendapatkan job itu dan mendapatkan uang 150.000. Lalu tanggal 30 Mei saya dapat hadiah undian 1 juta dari brand skincare yang saya pakai. Kemudian tanggal 30 Mei beliau itu mendapatkan undian 1 juta. Jadi tanggal 24 kemudian tanggal 30 selang 1 minggu mendapatkan undian 1 juta. Kemudian dia juga bercerita, 11 Juni lalu saya dapat promosi jabatan sebagai kepala staf. Lalu di tanggal 13 Juni kemarin ada sedikit keraguan dan hati nggak tenang. Dan aku bicara dalam hati, kalau memang jabatan ini buruk untukku, tunjukkan aku dengan mimpi yang begitu jelas. Jadi pada tanggal 11 Juni mendapatkan jabatan, naik jabatan gitu. Tapi tanggal 13 Juni beliau ini masih ragu. Apakah ini jabatan ini benar apa enggak bagi saya, baik apa enggak bagi saya gitu kan.
dan meminta sama Allah untuk ditunjukkan dalam mimpi apakah jabatan itu baik atau enggak. Kemudian dia juga bercerita, benar saya mimpi. Dia bercerita seperti itu. Benar, saya mimpi yang sangat jelas sekali. Di mimpi itu saya tahu bahwa suami saya selingkuh. Buruk memang, tapi jika dilihat di Google, mimpi selingkuh berarti baik. Allahu a'lam. Kemudian pada malamnya dia bermimpi suaminya selingkuh. Padahal kan sebenarnya enggak, cuma mimpi aja. Tapi di tafsirannya kalau suami berselingkuh itu dia mendapatkan hal yang baik. Besoknya saya mengambil keputusan saya mundur dari promosi jabatan dan menolaknya. Karena sudah tadi ragu mendapatkan mimpi seperti itu, akhirnya beliau itu mundur dari jabatannya. Masya Allah, malah Allah itu membuka semua teman-teman yang baik, yang saya kira baik seperti itu, ternyata sangatlah jahat, sangat kejam menusuk saya. Dan disitulah beliau itu tahu, oh ternyata teman-teman itu yang kelihatan baik di depan saya, ternyata menusuk dari belakang. Banyak sekali kan seperti itu. Memang saya belum hamil, belum lunas juga utang-utang saya. Tapi dengan memulai sholawat, insya Allah sholat saya bisa 5 waktu, hati lebih tenang. Biasanya sering meninggalkan sholat, bahkan males dan gak mau sholat dengan sengaja. Jadi dengan berkah sholawat tersebut, beliau ini sholatnya pun juga dijaga sama Allah. Kehidupan pun juga merasa lebih tenang, lebih sabar dari sebelumnya. Itu juga dari berkah amalan membaca sholawat tersebut. Di akhir beliau bercerita, Masya Allah sekali hikmah dan nikmat sholawat itu sahabat-sahabat. Semoga kalian semuanya juga segera hajatnya terkabul hajatnya. Doakan juga ya sahabat, semoga saya segera hamil, amin. Kita semuanya saling mendoakan apapun hajat, apapun permasalahan yang kita semuanya hadapi, semoga dengan berkah sholawat tersebut menjadikan Allah itu ridho dan Allah itu menolong kepada kita semuanya. Kemudian cerita yang kedua dari Mbak Dewi Sulastri. Assalamualaikum sahabat sholawat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita disapa semuanya. Kita yang selalu mengamalkan sholawat disapa dengan kata-kata sahabat sholawat. Jadi kita sama-sama memiliki ikatan persaudaraan muslim dan sesama pengamal sholawat gitu ya, Masya Allah. Nah di sini Mbak Dewi Sulastri bercerita, semoga kita semakin istiqomah dalam bersolawat dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Selama aku baca solawat benar-benar pasrah dan ikhlas, banyak keajaiban-keajaiban yang aku dapat. Dan aku ingin berbagi pengalaman ini lewat channel YouTube agar bermanfaat bagi teman-teman yang selalu berjuang istiqomah dalam bersahabat. Jadi Mbak Dewi Lestari ini kalau kita lihat sebelumnya, beliau itu juga banyak bercerita tentang keajaiban dari sholawat tersebut. Intinya jika mau hajatnya terkabul, dekati Allah, perbanyak sholawat setiap hari. Jadi kalau kita itu ingin hajatnya terkabul, maka kita selayaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak amalan ibadah yang lainnya. Nanti akan menjadi terbiasa dan akan lisan selalu bersolawat. Masya Allah, ini adalah tambahan dari Mbak Dewi Sulastri. Kalau kita itu punya hajat apapun, kita dekatkan diri kepada Allah dan juga memperbanyak membaca sholawat tersebut. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan akan mudah untuk menjalaninya. Dan insya Allah banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan. Itu adalah tambahan dari cerita Mbak Dewi Sulastri. Dan cerita yang terakhir dari Mbak Jul, ini kita lihat bersama-sama beliau itu bercerita tentang apa gitu. Di sini beliau langsung bercerita, semangat kak semuanya, kencengin lagi sholawatnya dan amalan yang ada. Insya Allah kita semuanya juga mengencengin atau memperbanyak sholawat beserta amalan yang ada, yang kita punya, yang itu yang kita lakukan keseharian sebagai istiqomah amalan kita. Di sini beliau langsung bercerita,
Beberapa hari yang lalu ibuku khawatir karena aku belum ada uang buat bayar pajak rumah sebesar 6 juta. Jadi pada waktu itu Mbak Jul itu ibunya itu khawatir banget karena belum ada uang untuk membayar pajak sebanyak 6 juta. Ibuku panik dan ibuku takut kalau aku terlalu banyak pikiran karena kondisiku sedang hamil. Jadi ibunya merasa seperti itu. Waduh, gimana ya, anakku ini masih hamil, dalam keadaan hamil nanti kepikiran untuk biaya pajak sebanyak itu gitu. Aku bilang sama beliau, ikhlaskan aja sama Allah. Insya Allah akan ada pertolongan darinya. Jadi Mbak Jul ini bilang ke ibunya, udahlah ibu, gak usah berpikir banyak. Ikhlaskan semuanya, insya Allah pertolongan Allah itu pasti ada. Mbak Jul dengan keyakinan yang kuat bilang seperti itu kepada ibunya. Kemudian, 2 hari lalu ada Kak Ohani share di sini tentang baca Yasin setelah tahajud sebanyak 3 kali. Nah, kebetulan pada waktu itu beliau mendapatkan sebuah sharing video bahwasanya membaca surat Yasin 3 kali setelah sholat tahajud. Akhirnya aku baca pas tahajud, mulai aku bangun jam 1.30 dan aku minta sama Allah. Maka di situ mbaknya ini langsung mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Kak siapa ini tadi? Kak Ohani gitu ya. Ya Allah, sambil dia berdoa minta sama Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang tua hamba cemas atau panik karena hamba belum bisa bayar pajak rumah. Jadi dalam doanya seperti itu. Ya Allah, jangan biarkan orang tua hamba itu cemas, orang tua hamba itu panik karena saya belum bisa membayar pajak. Hamba tidak mau kalau orang tua hamba sampai terlalu banyak pikiran tentang itu. Maka dari itu ya Allah, mudahkanlah hamba untuk membayarnya. Jadi beliau di tengah malam ketika sholat tahajud bilang seperti itu, minta sama Allah. Ya Allah, jangan sampai orang tua saya itu panik dan tolonglah hamba untuk bisa melunasi dari uang pajak tersebut. Kemudian dia juga bercerita, karena Engkaulah maha segalanya dan Engkaulah maha baik. Beliau bilang seperti itu. Gak ada yang bisa menolong ya Allah kecuali hanyalah Engkau. Cerita singkatnya, tepat habis sholat asar ada notif masuk dari MBCA, ada uang masuk sebesar 3 juta. Ya Allah, ini ya malamnya beliau ini sholat tahajud meminta sama Allah seperti itu. Kemudian keesok harinya pada waktu sholat asar ada M-Banking masuk sebanyak 3 juta. Aku tanya suami, dia tidak transfer. Dan saking penasarannya aku, tadi aku ke bank untuk menanyakan uang tersebut. Dan teller bilang, tidak ada yang transfer. Melainkan itu uang aku yang sudah 1 tahun lalu terdebit sendiri dari banknya. Masya Allah. Jadi Mbak Jul ini mendapatkan uang transferan sebanyak 3 juta. Dan itu bukan dari uang suaminya, bukan dari transferan orang lain. Tapi itu berasal dari uangnya sendiri yang terdebit udah 1 tahun yang lalu. Kan kita nggak pernah terpikir ya, uang itu kemana gitu. Ternyata masuk terdebit di sini. Masya Allah, ini kalau emang benar-benar nggak pertolongan Allah, di saat Mbak Jul ini benar-benar butuh untuk membayar uang pajak. Dan di situ beliau berdoa sama Allah pada sholat tahajudnya sambil menangis membaca Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa. Dan disitulah Allah menolongnya dengan memberikan transferan 3 juta tersebut. Walaupun itu adalah dari uangnya. Karena kalau uangnya terdebit itu kan nggak bisa diambil gitu ya. Dan ternyata di situ muncullah transferan pada waktu itu di saat Mbak Jul ini benar-benar membutuhkan. Ini benar-benar Masya Allah pertolongan dari Allah. Kemudian di bawahnya mbaknya ini bilang, Masya Allah, Allah maha baik banget. Di saat aku pasrah dan ikhlaskan semua akan ketetapan Allah, maka Allah akan menjawab doa kita. Jadi ketika Mbak Jul ini benar-benar pasrah sama ketetapan Allah, apapun yang Allah berikan, beliau ini pasrah, dan disitulah pertolongan Allah itu benar-benar nyata. Dan yang terakhir, yuk semangat kakak,
Maksudnya kita mengajak, Mbak Zul ini mengajak kepada kita semuanya, yuk semangat semuanya. Semoga yang masih terjerat pinjol atau yang lainnya, Allah segera mudahkan segala niat baik kakak untuk membayar. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini merupakan motivasi dari Mbak Zul kepada kita semuanya untuk selalu memperbanyak amalan ibadah, dan di sini terutama adalah amalan membaca sholawat. Karena melalui sholawat tersebut Allah memberikan pertolongan kepada Mbak Zul ini. Nah, itu tadi dari 3 kisah membaca sholawat, kisah keajaiban membaca sholawat, dan dari situ kita semuanya bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah itu tidak akan melupakan hambanya, yang mana hamba tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah. Entah melalui jalan apapun, ada yang melalui amalan membaca sholawat, amalan membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, surat Fatihah, surat Muluk, membaca sholawat apapun jenisnya, itu semuanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, pasrah dan juga ikhlas akan ketentuan Allah, disitulah pertolongan Allah itu pasti akan nyata, pasti akan terjadi, dan juga akan memberikan hal yang mana itu di luar dugaan kita. Bagi teman-teman semuanya yang kemungkinan ada beberapa doa belum terkabul, yang kemungkinan belum mendapatkan keajaiban dari amalan ibadah, percayalah bahwasanya Allah itu akan memberikan pertolongan di saat yang tepat. Karena Allah itu memberikan suatu hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita menginginkan ini, itu, dan sebagainya. Tapi Allah itu maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Untuk itu sudah selayaknya bagi kita semuanya untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik atas semua ketetapan dari Allah, dan kita selalu yakin bahwasanya Allah itu akan menolong hambanya. Pertolongan Allah itu tidak akan terlambat. Pertolongan Allah itu pasti ada bagi hambanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.